Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliasari, NIM 191030115. Mahasiswa S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta, kelas 4B5. Baiklah, mengenai materi 8, Sport and Wellness, Fisioterapi pada Vena Arteri Ulcer, itu dosen pembimbingnya yaitu Ibu Rizka Risti Wulandari. Nah, pada materi kali ini, itu ulkus dan ulcer atau sebuah luka itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ulkus vena atau luka vena. Ini banyak terjadi faktor risikonya seperti obesitas, hipertensi, gangguan pembekuan darah, gagal jantung, dan pada wanita hamil. Penyebabnya adalah gangguan pembuluh darah vena di kaki yang membuat aliran darah dari kaki dan tukai menuju jantung menjadi tidak lancar. Gangguan pembuluh darah ini disebut juga dengan varises. Kemudian seiring dengan waktu, aliran darah yang tidak lancar pada kaki disebut akan menyebabkan timbulnya kerusakan kulit sehingga muncul ulkus kulit di kaki. Ulkus vena biasanya muncul di kaki atau tungkai bagian bawah seperti tumit. Vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Lokasi pada vena ulkus itu bagian medial tungkai bawah, daerah pergelangan kaki tungkai medial. Yang kedua yaitu ulkus arteri atau luka arteri. Serupa dengan ulkus vena terjadi pada kaki, tetapi ulkus arteri juga dapat muncul di bagian tungkai bawah seperti kaki, tumit, atau jari kaki. Faktor risikonya yaitu merokok, diabetes, kolesterol tinggi, gagal ginjal, osteosklerosis, penyakit arteri perifer. Arteri fungsinya mengalirkan darah keluar dari jantung. Arteri lokasinya berada di ujung jari kaki, bagian atas kaki, daerah pergelangan kaki lateral atau malleolus. Nah, pada ulkus arteri ini terlihat granulasi jaringan yang kecil, diangka juga mengalami neurokrosis atau kehitaman atau kematian jaringan, lalu lubang dalam. Terlihat bulat biasanya akan terlihat seperti lubang-lubang bulat. Nah, pada materi kali ini diberikan sebuah skenario, yaitu saya mendapatkan skenario A untuk menganalisis bagaimana peran fisioterapi dalam mengenai kasus arteri vena ulcer ini. Mari kita simak skenarionya berikut. Kita membaca dan memahami mengenai skenario yang diberikan, itu bahwasanya skenario tersebut masuk dalam tipe luka arteri. Jadi peran fisioterapi dalam persiapan penanganan kasus ini yaitu seorang fisioterapi tidak dapat melakukan tindakan mandiri, jadi harus bekerja sama dengan dokter dan perawat. Nah, selanjutnya fisioterapi harus mengetahui status luka dan luasnya atau mengetahui grade luka. Kemudian yang kedua yaitu mengerti underlying proses terjadinya, melakukan asesmen, mengkaji bahwa apa yang menyebabkan luka ini, apakah karena adanya diabetes, apakah karena adanya kolesterol, atau memungkinkan adanya dulu kecelakaan yang menyebabkan infeksi sehingga terjadinya ulkus. Kemudian mengetahui potensi terjadinya keterbatasan gerak dan fungsi akibat luka tersebut. Selanjutnya, membuat teknik intervensi, membuat rencana yang akan dilakukan untuk mencegah adanya anggota tubuh lain yang mengalami kelemahan atau kontraktur atau tidak bisa digerakkan akibat dari luka atau ulkus tersebut. Pemeriksaan ICF. Nah, pemeriksaan ICF atau International Classification Function itu yang pertama yaitu body structure pada arteri dorsalis pedis atau tibialis posterior. Kemudian ada gangguan pada arteri bagian lower extremity. Kemudian untuk pada body function itu ada arteri atrofi atau otot anggota gerak bawah, nyeri, edema, dan eritem di sekitar luka. Kemudian ada functional limitation-nya itu pasien tidak dapat berjalan, berlari, melakukan aktivitas yang memungkinkan berpindah tempat. Nah, untuk participation reaction-nya itu ada keterbatasan rekreasi, yaitu tidak dapat bepergian ke luar rumah dan tidak dapat berjalan-jalan. Kemudian pada keterbatasan olahraganya itu tidak dapat berjalan atau menggunakan kakinya atau berlari. Kemudian tidak dapat melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan dalam pekerjaannya. Nah, untuk environnya itu biasanya terjadi pada lingkungan kerja. Kemudian ada personal faktornya, itu dikarenakan pada usianya. Sebelum melakukan pemeriksaan, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan masker dan menggunakan handscoon. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan yang pertama yaitu kita akan melakukan anamnesis. Sebelum melakukan anamnesis, kita akan perkenalkan terlebih dahulu kepada pasien. Baik Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Nama saya Dewi. Saya fisioterapi yang akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Iya, Mbak. Nah, setelah kita memperkenalkan diri, kita harus menanyakan identitas pasien. Kita harus menanyakan kembali identitas pasien jika sudah ada di rekaman medis pasien. Maka bisa dipastikan data sudah benar atau belum. Kita harus menanyakan nama, usia, alamat, jenis kelamin, agama, dan pekerjaan. Nah, pada skenario itu namanya yaitu seorang laki-laki, kemudian usianya 45 tahun, alamatnya tidak disebutkan, jenis kelaminnya laki-laki, agamanya tidak disebutkan, dan pekerjaannya tidak disebutkan. Menanyakan identitas pasien, kita harus menggambarkan letak dari gangguan pasien. Kita harus menggambarkan pemeriksaan, selalu tampilkan gambar letak gangguan
pasien berada sehingga memperjelas apa saja yang nanti harus dilakukan. Arsir bagian yang mengalami gangguan, jika pada pemeriksaan tidak ada gambarnya, maka kalian bisa menggambarnya sendiri. Kemudian kita melakukan pemeriksaan keluhan pasien. Nah, pemeriksaan ini meliputi apa saja yang dirasakan pasien, hal yang perlu ditanyakan seperti keluhannya luka bengkak, merah, dan bernanah pada telapak kaki kanan sejak seminggu ini. Kita juga harus menanyakan riwayat penyakitnya sekarang. Pada skenario ditunjukkan bahwa luka muncul karena tersandung sejak 3 bulan yang lalu dan dirasa semakin melebar. 2 bulan yang lalu pasien jatuh dari pohon mangga dan tidak dapat menggerakkan kakinya. Itu kita juga harus menanyakan mengenai riwayat penyakit dahulu untuk memperjelas apakah dulu memiliki gejala gangguan yang serupa atau tidak. Nah, pada skenario ini tidak dijelaskan. Kemudian kita lanjut ke riwayat penyakit keluarga. Nah, pada skenario disebutkan bahwa seorang ibunya itu memiliki riwayat diabetes. Jadi ibu itu akan diturunkan ke anak laki-lakinya. Jadi laki-laki ini mempunyai presentasi besar untuk menurunkan penyakit diabetesnya. Jadi kemungkinan memiliki kadar gula yang tinggi. Bu, sebelumnya nama ibu siapa ya? Bu Tiara, Mbak. Ya, usianya 45, Mbak. 45 tahun. Oke, selanjutnya keluhannya ibu boleh dijelaskan? Jadi Mbak, kaki saya itu yang sebelah kanan itu bengkak, Mbak. Terus merah, kadang juga berwarna. Itu udah sejak 1 minggu yang lalu. Bu, untuk riwayat penyakit yang dialaminya itu bagaimana terjadinya ya, Bu? Jadi Mbak, 2 bulan yang lalu itu saya jatuh dari pohon mangga dan tidak dapat menggerakkan kaki saya. Seperti itu. Dan juga luka ini muncul karena saya tersandung sejak 3 bulan yang lalu. Bu, sebelumnya apakah ibu pernah mengalami penyakit lain? Sepertinya tidak ada, Mbak. Apakah ada riwayat keluarga yang mempunyai penyakit? Iya, Mbak. Ada DM. Kita akan masuk ke pemeriksaan objektif, yaitu pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan suhu. Boleh tangannya, Ibu? Pemeriksaan objektif ini tidak hanya mengenai tekanan darah dan denyut nadi, tapi ada beberapa 6 bagian. Yang pertama yaitu tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, suhu tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Pada pemeriksaan objektif ini dihasilkan pada skenario itu pada tekanan darahnya yaitu 120/80 mmHg dan itu merupakan tekanan darah normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan denyut nadi itu 100 kali per menit. Kemudian ada pemeriksaan pernapasan itu 18 kali per menit dan pemeriksaan suhu tubuh yaitu 37,2 derajat Celcius. Nah, untuk pemeriksaan berat badan dan tinggi badan itu tidak disebutkan dalam skenario. Asesmen selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini kita memeriksa yaitu status luka atau grade luka, edema, tropometri bandingkan kanan dan kiri, kemudian diameter luka, sensasi tajam, tumpul, panas, dingin, dan sebagainya. Kemudian warna kulit, suhu lokal, kekuatan otot dan fungsional, EMT, indeks kemampuan fisik, dan ROM. Baik Ibu, untuk melakukan pemeriksaan nyeri diam, apa yang dirasakan Ibu ketika posisi diam, nyerinya boleh digeser sesuai skala yang dirasakan oleh Ibu. Boleh Bu? Jadi 2 ya Bu nilai nyeri diamnya. Kemudian untuk nyeri geraknya, ketika Ibu menggerakkan kaki yang sakit, seberapakah skala nyeri yang dirasakan oleh Ibu? Oke, nilainya 5 ya Ibu. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan nyeri tekan, saya akan menekan di pinggir bagian nyeri Ibu untuk mengukur nyeri tekannya. Maaf ya Ibu. Oke, untuk nyeri tekannya Ibu memiliki skala 8. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensibilitas. Nah, untuk pemeriksaan sensibilitas ini kita mempunyai 3 pemeriksaan, yaitu ada pemeriksaan halus, pemeriksaan tajam, dan pemeriksaan tumpul. Nah, untuk melakukan pemeriksaan pada kali ini kita akan membedakan pemeriksaan pada kaki yang mengalami luka dan kaki yang normal. Oke, langsung saja kita akan mengukur di kaki yang normal terlebih dahulu. Oke, baik Ibu, relax ya. Oke Ibu, untuk ini bagaimana yang dirasakan oleh Ibu? Halus. Terus, kalau ini Bu? Tumpul, Mbak. Oke, selanjutnya ya. Kalau ini gimana Ibu? Tajam. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kaki yang mengalami luka. Gimana rasanya Bu? Tumpul, Mbak, nggak ada rasanya. Kalau ini? Sama aja, Mbak. Kalau yang ini Bu? Masih sama, Mbak. Oke. Jadi terdapat perbedaan pada pemeriksaan sensibilitas pada kaki yang normal dan pada kaki yang mengalami ulkus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lingkup geraknya atau ROM. Langsung saja kita akan melakukan pemeriksaan di
kaki yang normal dan di kaki yang mengalami ulkus. Jadi kita akan mencari perbedaannya antara nilai ROM dari kaki yang normal dan kaki yang mempunyai ulkus. Baik, kita langsung saja mulai dari yang kaki normal. Ibu, kakinya boleh diluruskan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ROM pada kaki yang terdapat ulkus. Oke, Ibu, kakinya boleh diluruskan. Oke, itu tadi pemeriksaan mengenai ROM dari kaki yang normal dan kaki yang mempunyai ulkus. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran, yaitu pengukuran tingkat odem atau pembengkakan. Jadi kita akan membedakan besar kaki yang mengalami odem dan kaki yang normal. Baik, kita akan mengukur di kaki yang normal terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan mengukur di kaki yang mempunyai luka atau ulkus. Setelah kita mengukur, kita bisa membedakan ukuran kaki yang mengalami pembengkakan karena ulkus dan kaki yang normal. Selanjutnya kita akan mengukur luas luka dan lebar lukanya. Ukur luas lukanya yaitu didapatkan bahwa lukanya yaitu 3 x 2 cm dan berbentuk seperti lubang, dan pada lubang itu terlihat tampak seperti ada jaringan tulangnya. Nah, pada luka pada pasien kali ini yaitu pada grade 3. Kenapa masuk ke grade 3? Itu dikarenakan lukanya sampai ke otot atau tulang atau mengenai seluruh tebal kulit otot dan tulang, tampak hitam dan kering dan anestesia. Kita masuk ke intervensi. Nah, untuk intervensi ini kita akan melakukan latihan aktif pasif pada kaki yang mengalami ulkus atau luka. Ibu, apakah Ibu bisa menggerakkan kakinya untuk diluruskan? Kemudian angkat ke atas, Bu. Turunkan lagi, Bu. Angkat lagi pelan-pelan. Lagi. Nah, untuk pemeriksaan intervensi ini kita harus start dengan latihan dosis rendah, usahakan gerak pasif, gerak aktif, grade 1 dan 2, kemudian peningkatan pelan-pelan waspada grade 3, kemudian monitoring reaksi pasien pada vital sign, kemudian edukasi atau gambaran dosis, kemudian kita harus mengevaluasi setiap kali setelah intervensi. Nah, untuk monitoring reaksi itu terjadi kesakitan, pusing, tidak kuat, maka dihentikan. Untuk edukasinya itu kita harus melakukan latihan aktif pasif. Selanjutnya, kita harus memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga untuk memberikan terapi atau latihan aktif pasif ini secara mandiri di rumah dan harus meningkatkan repetisinya setiap harinya. Edukasi atau latihan yang dapat dilakukan di rumah, kita bisa mencontohkan atau mengasih latihan seperti pada ankle itu fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Ibu, pada kali ini kita telah melakukan pemeriksaan. Terima kasih untuk Ibu, semoga lekas sembuh. Selamat datang kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.